What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Tinju Gajah Naga, teriak Lin Feng dengan dingin, segera energi Yuan yang kuat berkumpul di bawah tinjunya, akhirnya berubah menjadi gajah naga yang meraung ke langit sebelum dengan kejam meluncur ke arah King Tan. Tindakan Lin Feng melepaskan jurus tinju Gajah Naga jelas menarik perhatian semua anggota klan Lin, dengan bisa memaksa Lin Feng menggunakan jurus itu, gadis King Tan ini, sepertinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. King Tan mengangkat kepalanya dan menatap tinju Gajah Naga yang meluncur ke arahnya, dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu, karena itu dia tidak bisa meremehkannya. Dia segera menggerakkan kedua tangannya membentuk posisi saling silang, seketika itu juga segel aneh terbentuk dan Yuandu yang dingin melonjak keluar dari tubuhnya yang dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum akhirnya berubah menjadi teratai es hitam besar yang melayang di depannya. Segel teratai hati, menghancurkan hati dan jiwa, teriak King Tan dengan dingin. Segera setelah itu, energi Qi dingin yang menakutkan meletus dari dalam teratai es hitam dan dengan keras menghantam tinju Gajah Naga menyebabkan ledakan keras di langit dan riak energi liar menyapu ke sekitarnya. Saat suara keras bergema di langit, Lin Feng dengan dingin tersenyum saat dia menatap tempat benturan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di dalam klan Lin di level yang sama mampu menandinginya, apalagi seorang King Tan, yang hanya pada tahap awal penciptaan Qi. Namun senyum di wajah Lin Feng tiba-tiba membeku saat dia melihat tinju Gajah Naganya telah menjadi bongkahan es hitam sebelum akhirnya meledak berkeping-keping menjadi pecahan es yang tersebar di udara. Di saat yang sama, kekuatan tersisa dari Qi dingin langsung menghantam tubuh Lin Feng hingga ia terjatuh dari langit dan terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. "Kamu telah kalah," kata King Tan. Ekspresi Lin Feng begitu muram saat dia menyeka darah di sudut mulutnya, sementara kekejaman melintas di matanya, dia menggerakkan jarinya dan pil merah muncul di jarinya dan menelannya. Setelah menelan pil obat, cahaya merah langsung menyembur keluar dari matanya. Di saat yang sama, energi Yuan di tubuhnya mulai berubah menjadi liar. Seperti yang kukatakan sebelumnya, keluarga cabang kota Yan harus menjadi yang pertama dihilangkan. Aku tidak berniat melakukan ini, namun kamulah yang memintanya, kata Lin Feng menatap King Tan dengan senyum dingin. Wajah King Tan sedikit berubah, saat dia melihat kekuatan Lin Feng tiba-tiba melonjak dengan liar. "Kamu ingin melanggar aturan dengan memakai pil obat," kata King Tan sedikit menyipitkan matanya. "Tidak ada gunanya mengatakan itu, jika hanya kamu yang melihatnya," kata Lin Feng tertawa dingin. Dia melirik wasit di samping yang juga melihat kecurangannya, namun wasit itu perlahan mundur 2 langkah. Meskipun tindakan Lin Feng melanggar aturan, namun dia tak berdaya mengingat status Lin Feng di klan Lin dan hanya bisa bungkam. Kemarahan juga melintas di mata King Tan saat melihat itu, anggota klan Lin ini memang benar menjijikkan. "King Tan, antara kamu dan aku tidak ada dendam, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Lindong." Sampah itu benar-benar berani menyinggung Kak Lin Langtian, sampah seperti dia tidak tahu diri berani bertarung dengan Kak Lin Langtian. "Benar-benar bodoh," kata Lin Feng dengan senyum mengejek. "Kamu mencari kematian," teriak King Tan dengan kekejaman melonjak di wajahnya saat dia mendengar ejekan itu, matanya dengan dingin menatap Lin Feng. "Kekuatanku telah melonjak di setengah langkah menuju manifestasi, akui kekalahan, gadis cantik, aku benar-benar tidak mau menyakitimu," kata Lin Feng dengan mata agak bernafsu saat dia menatap tubuh King Tan yang indah dan mulus. Wajah King Tan terlihat sangat dingin saat dia menatap Lin Feng. Tanpa bicara lagi, tangannya dengan ringan berputar dan Yuandu dingin melonjak keluar dari tubuhnya yang nampak seperti piton hitam saat berputar di tubuhnya. "Telapak tangan langit yang membeku," teriak King Tan menghentakkan telapak tangannya ke depan. Segera Yuandu dingin langsung berubah menjadi naga es raksasa yang meraung ke langit membawa udara dingin yang menusuk tulang. Lapisan es mulai terbentuk dimanapun naga es raksasa itu lewat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, diriku yang sekarang sudah mampu menandingi ranah manifestasi setengah langkah, bagaimana mungkin kamu bisa melawanku?" kata Lin Feng melihat naga es saat ejekan melintas di matanya. Tangannya tiba-tiba meraih ke depan, dan tangan raksasa dari energi Yuan segera terbentuk di langit dan dengan kuat mencengkram naga es dan meremasnya hingga meledak menjadi kabut dingin.
Pada saat ini, Lin Langtian dengan malas melihat arena pertarungan. Setelah Lin Feng memakan pil yang telah diberikannya, dia tahu kalau pertarungan sudah berakhir. 3 peserta keluarga cabang Lin Zentian dari kota Yan akan tersingkir di babak pertama. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan mereka menjadi keluarga cabang yang paling terhina dan tidak berguna dalam pertemuan klan. Lin Langtian memegang cangkir teh di depannya saat sudut mulutnya terangkat dengan cara yang menyeramkan. Lin Dong, seorang anggota dari keluarga cabang kecil dan rendah, berani menantangnya dengan sia-sia. Kemungkinan dia bahkan tidak punya nyali untuk muncul hari ini. Ketika naga es meledak, erangan lembut terdengar dari mulut King Tan dan dia mundur selangkah. Segel tangannya sekali lagi berubah, racun dingin pengikis tulang, teriak King Tan dengan kekejaman melonjak di matanya. Segera kabut dingin dengan kejam meluncur ke arah Lin Feng. Tindakan tidak berguna, gumam Lin Feng hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya saat melihat King Tan masih dengan berani menyerang. Kakinya menginjak tanah dan badai Yuan yang ganas segera menyapu dan secara paksa membubarkan chi dingin yang melesat ke arahnya. Situasi di mana Lin Feng dapat membalikkan keadaan dalam sekejap juga tertangkap di mata kelompok Lin Zentian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aura Lin Feng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, kata Lin Mang dengan geram saat dia melihat situasi di arena yang tiba-tiba berubah. Orang itu pasti menggunakan trik untuk meningkatkan kekuatannya, kata Lin Xiao dengan wajah kusam. Jika King Tan kalah, mereka akan menjadi keluarga cabang pertama yang benar-benar dikalahkan dalam pertemuan klan ini. Ayah, bagaimana sekarang? Tanya Lin Xiao dengan ekspresi cemas. Lin Zentian perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, seseorang sengaja ingin mempermalukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan, dia telah mengatur semua ini, jika tidak, bagaimana mungkin King Tan dan 2 lainnya bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti itu di babak pertama. Selain itu, lawan-lawan ini semuanya berasal dari klan utama, kata Lin Zentian. Lin Xiao dan lainnya terdiam saat mendengar itu dan hanya bisa menahan kemarahan mendidih di mata mereka. Sementara itu di arena pertarungan, di bawah banyak tatapan, Lin Feng menatap King Tan dan tersenyum tipis. Jika hanya itu yang kamu miliki, pertandingan hari ini sudah berakhir, kata Lin Feng. Kilatan dingin melintas di mata Lin Feng setelah mengatakan itu, tangannya mengepal, tinju gajah naga, teriak Lin Feng dengan dingin. Segera Yuan Du yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan sekali lagi berubah menjadi tinju gajah naga yang lebih besar saat dengan kejam meluncur ke arah King Tan. Dimanapun tinju gajah naga itu lewat, udara di atas arena langsung meledak meninggalkan beberapa lubang di tanah. Wajah King Tan sangat serius saat melihat tinju gajah naga besar yang meluncur ke arahnya. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan chi dingin hitam melonjak keluar sebelum berubah menjadi teratai es yang mekar. Tinju gajah naga akhirnya tiba dan dengan keras menghantam teratai es yang mekar. Namun kali ini, teratai es nampaknya tidak memiliki kekuatan sebelumnya dan perlahan mulai runtuh di bawah serangan kekuatan yang lebih kuat. Hancurkan, kata Lin Feng di udara dengan dingin saat lotus es mulai pecah sebelum akhirnya meledak menjadi kabut dingin yang tersebar. Ketika teratai es hancur, erangan lembut terdengar dari mulut King Tan, namun dia masih dengan keras kepala berdiri di tempat dan tidak mau mundur. Melihat King Tan yang masih keras kepala, mata Lin Feng menjadi sangat dingin, karena kamu tidak mau mengaku kalah, jangan salahkan aku karena kejam, teriak Lin Feng dengan sinis. Dia segera mendorong tinjunya ke bawah, dan tinju gajah naga turun sekali lagi saat dengan kejam meluncur ke arah King Tan. Saat King Tan menatap kekuatan tinju yang datang, dia tidak segera bergerak untuk membela diri, sebaliknya, dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat suaranya terdengar, "Keke, apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Apa katamu, kakakmu? Bahkan jika dia benar-benar ada di sini, aku khawatir dia tidak akan berani muncul," kata Lin Feng mengejek. Namun, tepat saat ejekan itu terdengar, satu suara seperti guntur tiba-tiba menggelegar dari kejauhan. "King Tan, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu hari ini." Saat suara itu bergema, satu sosok yang membawa gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan melintas dan muncul di langit di atas arena pertempuran di bawah banyak tatapan tertegun. Begitu sosok itu muncul di langit, kegembiraan liar muncul di mata King Tan, Lin Zentian dan lainnya. Tubuh mereka bergetar karena emosi, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Kekuatan Yuan yang kuat bergemuruh di atas arena dan menyapu sekitarnya. Apakah itu Lin Dong? Dia benar-benar berani muncul.
kata seorang yang duduk di klan Lin. Dia adalah Lin Chen yang pernah bertemu dengan Lindong dan pernah bentrok dengannya, saat dia akan bepergian bersama Lin Ke ke makam tua kota Yan untuk mencari harta karun. Lindong, orang keluarga cabang yang menyinggung Kak Lin Langtian, kata beberapa murid klan Lin lainnya terkejut. Orang itu benar-benar bodoh, dia sudah menyinggung Kak Lin Langtian, namun masih berani datang, dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Itu benar, dibandingkan dengan Kak Lin Langtian, dia hanya semut. Seorang wanita cantik dengan lembut mengerutkan keningnya saat mendengar suara percakapan itu. Dia adalah Lin Ke, yang juga menatap Lindong yang melayang di langit. Dia juga tidak menyangka kalau Lindong akan benar-benar berani menghadiri pertemuan klan. Orang itu terlalu ceroboh. Apa dia tahu kalau selama 1 tahun ini, Kak Lin Langtian telah meningkat dengan tingkat yang menakutkan? Sekarang dia telah muncul, Kak Lin Langtian pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, pikir Lin Ke dengan cemas. Cara Lindong yang muncul nampaknya terlalu menghebohkan. Faktanya, bahkan kelompok anggota elit dari berbagai faksi yang datang juga mengalihkan pandangan mereka ke langit. Dia akhirnya muncul, pikir Lin Langtian mencengkeram cangkir teh di tangannya sementara riak muncul di cangkir tehnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan dingin. Karena kamu telah muncul, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang ayahmu rasakan sebelumnya, pikir Lin Langtian dengan kekejaman melonjak di wajahnya. Kata King Tan tersenyum cerah saat dia melihat Lindong muncul. Kamu gadis, jika aku tidak muncul, apa kamu hanya terus berdiri di sana? Kata Lindong perlahan turun dan menatap penuh kasih pada adik kesayangannya dan tanpa sadar tersenyum. Aku tahu kalau Keke akan muncul, kata King Tan tersenyum penuh semangat. Apakah kamu Lindong, orang songong yang bodoh itu? Kamu benar-benar berani muncul, kata Lin Feng di udara tersenyum mengejek. Lindong mengabaikan ejekan itu saat dia mendekati King Tan. Kembalilah ke ayah dulu, serahkan sisanya padaku, kata Lindong dengan lembut menepuk kepala King Tan dan berbicara sambil tersenyum. Iya, kata King Tan dengan patuh menganggukkan kepalanya dan meninggalkan arena. Apa kau tuli? Apa kau tidak dengar aku sedang berbicara denganmu? Kata Lin Feng dengan dingin berteriak saat melihat Lindong mengabaikannya. Tinju gajah naga yang sebelumnya diarahkan ke King Tan tiba-tiba mulai mengamuk dan dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Merasakan serangan Lin Feng yang kuat, Lindong bahkan tidak meliriknya dan hanya menahannya dengan telapak tangannya. Dan langsung meledakkan tinju gajah naga di udara. Wajah Lin Feng langsung berubah ketika dia melihat bahwa serangan habis-habisannya dengan begitu mudahnya dihancurkan oleh Lindong. Belum lagi hilang keterkejutannya, Lindong tiba-tiba melesat ke arahnya. Ketika dia melihat kecepatan Lindong, Lin Feng buru-buru menggunakan kekuatan Yuan-nya untuk membentuk perisai Yuan di depannya. Perisai Yuan baru saja terbentuk, ketika telapak tangan Lindong langsung merobeknya dan langsung mencengkeram tenggorokan Lin Feng di bawah banyak tatapan tertegun, mengalahkannya dengan satu gerakan. Arena seketika menjadi sunyi sementara keterkejutan melintas di mata semua orang. Seorang Lin Feng yang memiliki kekuatan manifestasi setengah langkah sebenarnya telah dikalahkan hanya dalam satu serangan, dan bahkan tidak mampu membalas. King Tan, Lin Zentian, Lin Xiao dan lainnya sontak terkejut saat mereka melihat itu. Bagaimanapun manifestasi setengah langkah adalah legendaris, namun seorang yang tangguh seperti itu bahkan tidak bisa menangani satu serangan pun dari Lindong. Kau masih sangat tidak berguna bahkan setelah makan pil obat, kata Lindong mengejek Lin Feng saat suaranya bergema di udara. Setelah mengatakan itu, Lindong melemparkan Lin Feng ke bawah. Tubuh Lin Feng melesat seperti bola meriam dan dengan keras menghantam arena dan memuntahkan darah di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota klan Lin yang tersungkur dan memuntahkan darah setelah dipukuli dengan kejam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.